akronimnya. Kabar pagi obrolan santai. Kemenjo keren. Iya, jadi kabar pagi obrolan santai akronimnya. Filosofinya tidak bisa siaran kalau siang-siang. Bari basapi. Pagi kan jadi namanya saya bari bahasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi ne makisene ri subangin jo minggu lalu ne kiriano ri warkop Tuang Guru. Iya, jadi Kama-kama ne kisen ri Balarate. iya di Iya ne kuboya den jaru na tenan ne. Iseng me anu Iseng ron tawa. mal tugas kapa. Ada mini di belakang kita. Ya mudah-mudahan sehat-sehat semua pendengar TNI yang ada di rumah Iya. yang mendengar Kaki Dembaji secara terestrial Bah. di 92,5 FM. Iya, lewat YouTube juga ada. Di YouTube RRI Makassar yang sekarang kita live. Dembaji nih tong itu Facebook na program 4 Bah, RRI ada Makassar. RRI Perompat Jadi Makassar. tong yang ciri-ciri jadi kalau yang di Warkop kayak ini nih ada Kota Ata. Iya. Nonton maki ada itu di RRI Makassar. Ya, like tong ki. YouTube-nya. Share juga di Teki karena linknya. game. Iya. Jadi nonton maki. Sebentar ini kita akan cerita-cerita di bagi obrolan warung kopi. Obrolan warung kopi. Yang Ada- jelas ada semua di sini dicerita. Dia misi nampe, dia mi Ya. Dengkulle. Ah. Beliau adalah anggota DPRD Kota. Iya. Di komisi berapa ki? Komisi C. Komisi C, iya. Talu periode tabe. Alhamdulillah. Jadi Dia ada juga Pak Asmin. iya. Beliau adalah budayawan di Sulawesi Selatan. Iya, iya. Naik Pak Dengantar. Naik Pak Dengantar. Deledeng. Dan lele. Deledeng. Guna bahasa Indonesianya Iya. DMPDAM. Oh, denle dengarena. Dele. Ya, jadi di di Pawang ini pendengar tak ditanya Iya. bila ada ki di Warkop Di Jalan Balarate. Dentata Pas Rayan depannya pasar Hartako dia juga Iya, kayak Pasar Hartako, cek, ya. 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 Jadi baik pendengar Iya. dan yang ada di Warkop di sini. Ada di Sebentar kita Warkop. cerita-cerita Cerita-cerita. obrolan warung kopi. Ah. Banyak hal-hal yang kita ingin sampaikan di Mbak Ji. Ya banyak kabar-kabar pokoknya Iya. yang asin lah di kutanang ini dan apalagi kama Iya. situasi kondisi ya iya. mana minyak goreng nggak susah tuh. Saya balas sakit pak baluk gorengan aku dong. Jadi pun anak-anak Susah tadi minyak mencari. goreng Iya. pakai kiano rebus mie apa ya. Ada Sebentar tongin- kita tanya-tanya ya, dalam sebentar konteks kita cerita, budayanya. Iya. Teka mah keren. Cocok Cocok ya. gitu. Cocok. Kaman-kaman Iya. yang menguasai Iya. narasi politik sagin narasi ekonomi. Oh. Ya. Di mana-mana dialektika ekonomi, dialektika politik sagin jomami. Iya. Di warung kopi sampai di rumah tangga. Iya. Jadi perlu tong itu dimasukkan dialektika budaya. Kan Mami, ya, sebentar kita cerita-cerita Sebentar. lebih banyak sampai jam 9 ini Iya. di Warkop Balarate kita dengarkan dulu satu kelong untuk Kelon sahabat budaya. Rondeng, oke. Kelon Roll kita putarkan dulu, kita hibur dulu ini lagu-lagu daerah.
Joli bagi sesere kilo ngede baje. Kelon na jali-jali. Itu lagu daerah deh baje. Iya. Semakin lama itu lagu daerah iya, Ah, semakin apa antik. antik didengar ya. Antik. Iya. Dan sekarang banyak ya Ah. yang warkop Tapi itu kemarin tuh pun ada baji apa de saja? ledeng. Nakem ya. Semakin lama semakin cantik. Enggak dah. Iya. Jadi beliau-beliau dan saudara di samping kita ini, Iya, saya ada. mau masuk ke ini de ledeng. Ada itu kita apa namanya hubungkan dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Jadi cerita warung kopi yang tetap Iya. Tapi ada pesan leluhur kita itu dibilang karim patingan luangan. Iya, iya. Nia 5 Iya. keruntuanna pagaukan. Pagaukan. Satu itu pernah gau katena mau nero ni ngurangi. Iya. Tidak mau dikritik barangkali itu ya. Iya, kamu aja. Terus yang kedua pak bicara iya. Iya. Tidak mendengarkan. Hakim itu Iya. pengadil itu ngandre soso. Angan Remisogo. Ya soso. Ya. Kalau di bahasa daerah ada soso. Sosok. Iya. Sogo itu maksudnya. Sogo, Yang iya. ketiga itu keren ledeng. Iya. Apa tahu? Cendikiawan. Tenamo. Orang Tena. pintar itu sudah ada. Sudah berkurang. Orang yang banyak, mengkritisi Tenamo. Iya. Dia ngasih jadi papasang aja. Iya. Iya, Iya. papa sana Coba ilustrasikan ini dengan keadaan sekarang nih. Iya. Kamu ini ani karena key of symbol. Oh, oh. Simbol kemanusiaan kita. Iya. Punna nikana ki karena itu kunci. Ki kunci. Nakana mangkasar ka. Iya. Punna te na siri na te ay tahu. Oh. Iya. Bugi si kana kode kaga siri na tania tahu tuh. Iya. Siri itu Iya. mengedepankan rasa malu di atas semua sistem hukum. Iya. Mengedepankan rasa malu di atas semua sistem nilai. Tena tertulis Iya kan menjadi papasan na Iya, 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 atar. iya. Ya udah itu aku pakai siri-siri ki. Ya. Punna Jangan pakai bikin siri malu. gara-gara siri asi bunuh-bunuh tahu. Iya, 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 Itu iya, yang menjadi kunci Iya. dari karakter orang Bugis Makassar. Iya, 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 iya. Ah, di situ ada nilai. Iya. Nilainya apa? Iya. Nah karena Bugis ada dalam kitab Lagaligo warani mageteng. Mageteng. Iya, warani. Seluruh keberanian harus disertai dengan konsistensi. Iya. Punna niat tuh barani karena harus ini wali kota diturunkan karena begini kan sekali nani sogo kisagan sekda. Iya. Nalen jo sogo kanga. Nabalu kang ngasing anak buana. Iya, 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 iya. Dia hianati semua anak buahnya. Ti ay Iya, tahun iya, jom iya, ti iya. tahu. Ini kan olo-olo. Allah, ya Allah. Itu juga maca malempu. Maca nama lempu. Seluruh kecerdasan harus disertai dengan kejujuran. Kejujuran. Kalau ada orang cerdas, Tidak profesor, jujur. doktor, Ya. dia tidak jujur, dia bikin pembenaran atas kelakuan buruk pemimpin. Iya. Kalau ada orang cerdas, dia pulang kampung dapat tolo-tolo ngasing eman desa, kepala desa. Ini dia tahu. Iya, 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 iya. Iya. Tahu. Iya. Jadi kalau menurut itu, Ya. kalau melihat keadaan sekarang, tafsir kebudayaan saya, Iya. Iya. kita ini sementara dipimpin oleh TNI tahu, dia tahu pimpin ki. Iya, 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 iya. Mungkin kita punya bupati bukan manusia, Iya. wali kota tatiai, gubernur tatiai, bahkan presiden tatiai tahu. Iya, iya, iya. Iya dia nak kacau tahu. Iya, 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 iya. Teman dia. Karena- Itu jelas indikator. Dari Tapi Bapak. itu siri tidak berdiri sendiri. Niat di kana pace. Iya, iya, iya. Pace. Apa itu pace? Pace itu menjaga empati kita terhadap penderitaan orang lain. Iya. Nah, wujudnya haram makanan kita makan di rumah kita. Kalau ada 7 rumah sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang ada yang kelaparan. Iya. Iya menjotor hati. Ya mana kalau tor kibutana, tena tu busul lapar. Iya, iya, iya. Yang jepun nici di Iya. kiri kampung kan, Iya. tidak ada itu pagar samping Iya. supaya semua dapur bersambung. Hmm. Punna lantang ibangi ya. Dari kanan jadi kali. Iya, iya, kadang iya, 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 lantang iya. bangi ya. Ini batu ibala na lakay kay mi bala na mo mi rubu tapi Iya. masuk nih. Iya. Ada kopi,
ada ayam. Iya. Punna tena golana me leang. Iya. Punna tena kopi na me Karena tidak ada pagar tadi itu. Jangan dapur bersambung semua. Iya, dapur Ini bersambung. namanya public kompensi, kesepakatan publik. Tidak tertulis tapi tertanam dalam hati kita turun temurun. Ini mi yang kita tidak punyai. Sebenarnya inilah yang menjadi karakter asli orang Bugis Makassar. Ini karena ya nilai Iya. nilai tadi itu. Itu jadi rasa malu itu berbeda dengan rasa bersalah. Rasa malu itu kontrolnya dari dalam, internal dari hati kita. Kenapa begitu? Gini. Serahasia apapun kita sembunyikan pasti dua yang tahu. Iya. Kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya malu lagi sama diri tidak punya malu sama Allah, begitu menjadinya. Iya. Jadi harus kita jaga itu rasa malu kita. Sambaran yang kita bikin. Tidak ada jantah bilang kita korupsi, tidak ada jantah bilang kita bohongi orang. Tapi Allah tahu. Nah, orang Makassar paham soal itu. Iya. Karena itu dia tidak mau, dia jaga. Nah, itu beda dengan rasa bersalah. Kalau rasa bersalah itu nanti ingkrah di pengadilan baru dibilang rasa bersalah. Itu para koruptor kah? Karena belum ingkrah begini nih foto-foto. Karena dia tidak punya rasa malu. Iya. Maka lagi boy. Jadi beda rasa malu dengan rasa malu dengan sama rasa bersalah. rasa bersalah. Pesan kebudayaan kita, kita mengedepankan rasa malu di atas semua sistem. Ada juga pesan-pesan kebudayaan. Ini pasiratan. Pansirata. Asas kepantasan. Pansirata. Iya, pasiratan. Disesuaikan dengan tempatnya. Bukan pantas. Oh, pantas. Pantas enggak kamu jadi bupati? Oh. Ini belum bikin apa-apa, tiba-tiba jadi duit nah. Dia rekayasa demikian rupa jadi bupati nih. Pandrami kabupaten kan? Iya. Dia mau kembalikan itu. Begitu. Asas kepantasan. Iya. Punatina nasiratan teh ako. Ya. Taman yo. Jadi sing kaleno. Ini tahu atena sing kalena. Tiba-tiba jadi anggota dewan apa dan dia apa siratan. Jadi asas-asas itulah yang kita tinggalkan. Kemudian lain lagi yang parah sekarang itu semua ayat-ayat, semua hadis-hadis, semua kearifan-kearifan leluhur kita diperhadapkan dengan kepentingan. Iya. Maka keluarlah narasi iblis. Apa itu narasi iblis? Apa itu Dede? Ini bisnis bos. Ini politik bos. Iya. Seakan-akan narasi itu membenarkan kita nipu orang, kita bohongi orang, kita balai-balai rakyat. Itu. Dan itu kita masuk di kepala kita terima sebagai kebenaran. Ia menjoman raki masyarakat kan. Karena dia tinggalkan pesan-pesan leluhur. Sebuah komunitas yang mengabaikan, yang melupakan pesan leluhurnya pasti terpecah belah. Kampanjo. Sebentar bila kita lanjut itu tadi dari Pak Asmin Budayawan Sulawesi Selatan. Maksudnya begini deh Mbak J, pesan tadi itu kalau dicerna memang keras ki. Tapi itu literasi budaya. Dalam konteks budaya. Yang bagus tadi manusia itu dipegang kata-katanya. Kalau punna tahu kanan ditinggal punna olo kalau binatang talinya yang dipegang. Dan sayangnya ini orang-orang pembohong ini tidak ada talinya. Jadi tidak ada yang kita bisa pegang. Ada juga pesan kebudayaan. Njo pa balle-balle ni pinawang isagang kongkong. Iya. Artinya apa? Budaya ini Pemimpin yang suka bohong itu selalu dikelilingi oleh orang-orang culas, orang cari muka, orang yang tidak percaya bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang cari aman. Itu pemimpin Pak Bale-Bale selalu diikuti. Itu kira-kira sampai pemimpin kita itu yang ikuti. Iya. Seperti situasi sekarang lah. Nah itu tadi kalau dalam konteks budaya. Masuk itu pesannya ke Karimpatingan Loa. Ada 5 item itu yang sampai sekarang itu harus dipegang teguh sama pemimpin-pemimpin yang sekarang. Kalau tadi Dede tadi, sekarang kita tanya gitu sampai Dengkule. Beliau ini dari fraksi Demokrat, anggota DPRD Kota Makassar fraksi C, Komisi C,
Komisi C. Komisi Jadi C, apa Kak, Joki anu ki urus puna komisi C deng? Jadi pun dari Komisi C anjo tapi pertama-tama ya biasa Seng kan orang seng tahu ji no urus dengkul ini sabara tu patukunan nan. tahu ji Ikaw tahu kan lah. Iya. Jadi jadi anjo Iya, urus iya, untuk iya. Komisi C ya Iya. yang menjadi biasanya saya anu terutama di bidang pembangunan infrastruktur, infrastruktur. Kasih ketumanya di lokasi tamai turun suruh pabajigin tuh jalanan ta, jalan lingkungan ta, jalan apa drenase ta, atau ke apa ke yang kulle tonji dibantu. Lorong ku nak ke lorong ku, Deng. Iya, lorong terutama kan. Bela duduk kau mantang. Wah, Makassar. Oh, tapi Ini Dengkule. Iya. Sekarang itu yang susah dicari jalan yang benar. Iya. Semua jalan rusak. Iya. Mau tinggal mau ditutup loban ini. Nah kan tawa pun nak jari agang kodi ko hati-hati ko. Naspal ko PU. Iya. Ya terus Iya. dengkul. Iya. Tabe, Deng. Jadi iya ini bisa mana kan di DPD nyo ni apa ni karena komisi, ni karena komisi A, komisi B, komisi C, komisi D. Kebetulan nak kena di 2 periode makanya saya ingin di komisi C ni di Boli. Tahu saya ingin tekan mana na pimpinan ko apakah memang mungkin layak aku lihat padanya kira-kira karena karena anak biasa kadang orang agang-agang anak-anak apa kata itu di kulina biasa saya ingin bari bosannya mikir warkop aneh biasa tengah-tengah luluh nih kira warkop aneh jadi ku kana anjo kan di DPR kan ten aja absen nah iya toh ten aja nah sekarang punannya sama di warkop ka berarti injo kulang ngirim minyu sumpahnya betul di kecamatan Tamalate kulang ngirim miri Marisu kulang ngirim betul di Mamaja apa keluhanna mana mamu tidak ku pauang ginjang siampe tapi tidak ku kana-kana betul bisa nampe di kantor kan apa ku pauang praksiku entama atau di komisiku kan nak kira nongkur di dapur kuna kaman deh para lutong ini pebaji kilorona deh karele jengka kaman Tamatongi wilayah ta dekule keren deh. Antame. Pasti banyak sekali agangan tama ya. Artinya tidak tuh nak kuliner dulu kan ya anak-anak tahu pemerataan. Ada di kana skala prioritas. Skala prioritas kada di. Iya. Ya terus lagi selain dari infrastruktur apa poin kan? Iya, apa lagi yang gasing ketumai ini apa namanya di badan lingkungan hidup antu biasanya pokok ni surut apa namanya di pangkas kiga menghalangi listrik apa kasing kan yang mengenai kebakaran apa ya njo tugasku biasa telepon di bagian anu kan jorang jadi jalan Momentari atau di jalan Detata ni ajo membahayakan jo warga iya tolong kipangkas kinjo atau kan yang di bilolongan halang lampu-lampu jalan kan jo na tongkoki minaw sumpah apa namanya pokok-pokok na rantin-rantin belum ini pangkas anjoring jadi itu bagiannya di komisi C. Bagian di komisi C. DPRD Kota Makassar. Iya. Jadi selain infrastruktur Dembaji, keindahan kota. Keindahan kota. Tapi itu anu Deng beberapa kecamatan yang kita pegang atau memang kalau kita di DPR sudah kalau kita di DPR sudah keseluruhan cuma kan ada kan namanya kita masing-masing fraksi kan di tempat yang masing-masing di dapil. Macam saya ini dapil 5 berarti kan tama di Mama Rita. Mama aja Marisu Tamalate. Jadi agang-agang mereka kan setiap fraksi masing-masing menurut masing-masing anggota di komisi. Iya. Nah, ini sumpahing batori kata apa keindahan kota ya sumpahing keindahan kota sama kalau infrastruktur. apa sing arinene kemanusiaan nan jo puna masyarakat kami barakna. Iya. Apakah juga masyarakat itu bisa langsung ke Dengkule untuk meminta bantuan ya, bagaimana caranya? Misalnya enjo loronna kodong. Loronna apa talibat kami ini Papimbulu atau apa. Banyak baru hujan sedikit naik misalnya neka. Iya, nanti kamu aja Dengkule. Jadi ini cara-caranya. Andai kan anggota dewan kan dalam 1 tahun pintal lu ginaung. Cinikin jo reses, kan reses ki. Iya. Dalam satu tahun iya. Jadi triwulan 3. Terus kan setiap tahun di kelurahan kan yang dikatakan musrembang ki. Musrembang.
musremban tingkat kelurahan, naik ke kecamatan sampai musremban tingkat kota. Jadi anjir sumpah usulanna warga RT RW sumpah di musremban di kelurahan. Jamin, nah udah tau makin biasa Pak Lurah ngikuti. Tapi kita padukan juga antara temuan-temuan kita yang ada di lokasi yang bersangkutan. Jadi bisa tuh nongki, oh memang lorong perlu sekali diprioritaskan ini. Iya. Jadi kuletonji langsung warga mari kate. Pun sangat betul-betul urgent. Insyaallah kita juga akan sampaikan kepada OPD atau dalam ini kepala dinas yang bersangkutan supaya baik anjing sini kiki panaungi anggota rompak ke distabe. Tapi lompon jalanan anjing tina mau kuliah ni olois kamu olontero kodo kamasih padahal pirang puluh tahun itu merdeka. Tiap bagian apa jangan main ruangnya anu baadi kamu kipajame pun kijabe motor patumpu-tumpu pada anda sumpah ini oloana dan jarre umpamana di tata ini kalau para lu sekali wajib kelorona. Semua luar biasa dia jadi memang cerita warung kopi nih dan tayang. Jadi nyo sempat sinape bayang nilanjo ki poe de kulle. Karile ding kamatoro nyatongin de naja tawan jo batu rigamasi ya. Iya. Yo mangir di bawah tena gapai kamera. Bila duduk capa. Jo main den aja. Jo main. Sebentar. Jadi pendengar masih di acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Oh iya. Itu jauh sekali. Ya, itu apa Ji? Oh, sistem kita be. Iya. Jadi pendengar masih ada di Jalan Dentata, Warkop to Balarate. Owner nenek di kan di Jarung. Kemah. Dia togi di Jarre komunikasi sama Marita. Abeli gole. Iya, jadi gak masih tau dan tendi. Gak masih nah. Gaya Makassar di sini. Nah, Den aja bagaimana kabar teh ini Den aja? Alhamdulillah dengkule. Iya. Dentayan nak. Oh dentayan. Itu dentayan Den aja supaya ditunggu orang. Oh iya. Ditunggu. Itu. Dengkule ya bang. Iya, dengkule. Dengkule neki delede. Nah, bagaimana KRT itu kan dengkule? RW. Apa Den aja? Ada keluhan RW 14 tapi di PJ ya. Oh. Siapa tahu apa keluhan tadi aja RW tak? Pastong ini kini dengkule ini. Asal teki palagi dohe. Pernah batu-batu jajai sih. Ya kebetulan saya mantan RW 14 di Jongaya di Kompleks Kumala Permai di Ayam. Alhamdulillah warga Joreng amangi terkendali. Amangi. Amangi tahu Pak. Takut kali pakai jalur kau. Jalanan tak drainase tak bagus sih di sana. Kemarin itu sudah diusulkan di Musrembang. Iya. Tapi 2023 anggarannya mungkin 2024 sudah mulai dikerja. Selalu nanti Nasdem. bagaimana itu? Kenapa bisa sampai jauh sekali begitu? Iya, jadi biasanya kamu benje. Jadi kalau untuk kegiatan 2023 memang di Musrembang kayak di 2022. Karena kenapa ada intervensi saya. Tapi nyetunja biasa jalan na pun na umpamana tina jana patala dudu aku letonja ki pauwa maka supaya nakem pauwa ini supaya ini kepala dinas kawi kan ni Makassar ni kana satgas drenase umpamana drenase atau ke jalan lorong ke jalan lingkungan mungkin pimpinannya si bilang meter mau kali siapa aja pokoknya kali setengah setengah kulo jadi eksekusi langsung kan jo Siap Bang. Iya Tidak na para lu make kepala dinas de kulle ji. Puna anu jadi kayak taping di taping 9 meter kali rua. Ya misalnya 100 kali 2. Iya. Kan tidak perlu lama itu Den aja. Siap. Iya. Terima kasih. Iya, makasih. Iya, Bapak lihat Den aja. Terima kasih banyak Den aja. Itu Den Bajari Bokota. Oh. Iya. Makasih banyak Den aja. Baturi enggak mati. Jadi
dari Pasapeda kini di ya. Iya, Pasapeda ya ro kan di kutan-kutan nang ya. Ya, nak keren ko Dentonji. Dentonji. Pacama kutai aja. Dentonji kebetulan nak bergabung di komunitas Pasapedaya apalagi lagi ya. Iya. Alhamdulillah ini warung kopiannya dan Jarung. Salah satunya tempat kate untuk bersilaturahmi. Antara para sepeda para langi-langi di Gusung kate. Iya. Oh, Pasapeda apa langi-langi? Pasapeda apa langi-langi? Langi-langi berarti berenang. Anu mami, terjumpai mami tena. Balang kami boy coba terjumpai ke. Tentunya titipan kita kepada Dewanannya. Iya, titipan. Bahwasanya ya ke depannya infrastruktur untuk pejalan kaki dan penggemar pesepeda itu perlu ditingkatkan. Walaupun saya lihat di ruas-ruas jalan utama itu sudah ada, tetapi anjau tena pernah maksimal. Oh, tena pernah, tapi nia mau gujelir di jalan-jalan utamanya, tetapi perlu dimaksimalkan karena Pak Dewang ini pesepeda tonji poing. Tetapi membutuhkan dukungan kita. Mudah-mudahan ke depan tentunya ya Makassar ini mari kita bersama-sama mendukung seluruh program-program. Kita kawal pemerintah kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dengan pemerintah mari kita sama-sama memperbaiki itu dan mengingatkan. Tentunya juga Pak Dewan kita berharap untuk semakin lebih memperhatikan masyarakatnya sebagai fasilitatornya masyarakat kepada pemerintah kita. Saya yakin itu Pak Dewan ini Pak Arkul akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Silaturahmi terus berjalan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pasapeda saya ngen tahu batu dan tayang. Iya. Iya, dia sumpahin tawa. Langsung tawa dijawab Deng. Iya, jadi anjur di Makassar memang kan ini karena jalan provinsi, ini karena jalan nasional, ini karena jalan kota, kabupaten. Jadi punar kuci di kinjur di Makassar memang dia mau siapa titi anjur jalan nasional atau jalan provinsi. Memang dia mau akses untuk pasapeda. Tapi di jalan-jalan anunta kalau tena punya kuci ini jadi perlu memang mudah-mudahan tahun aneh kulin usulkan supaya kulin eksekusi salan di tahun 2023 karena tidak lama ini pembahasan lagi untuk kegiatan tahun 2023. Jadi ini perlu atau memempo cari-cari kampanye minne tugasnya anggota DPR ka memempo di warung kopi supaya tahu isi hati masyarakat kan dia. Iya. Kamaton jinne orko balarate ibarana bayi berulas sugi tapi dia gak ganda mangi jadi teteri gini sing karena dia anjo joreng baru kau balai rati baji tongin jo patanna palangi lagi tongi pas apeda tongi jadi biri motongi luar biasa delene jimpaunya karena biri motongi nak kita fokus jadi Insyaallah mudah-mudahan tahun ke depan kita lihat memang Makassar tapi inai penangan bulan teh masih katiasi kan anggau kai sumpaing amte kamma supaya kota Makassar dari Tommy nih karena betul-betul kota metropolitan misalnya sampai arena nih karena metropolitan tapi anu nanti apa kodong infrastrukturnya itu ada di Baji Kingasing ini supaya kalau Baji infrastruktur apa ya alhamdulillah Nah, ini sumpahin tahu pasapeda, ke pasapeda tahu di pale Arkulan sinampe popone kutu-kutan nangi. Iya. Den Jarung sinampe den Jarung share kita kasih kilo dulu satu. Kilo Makassar.
maji mentongiri kodo tulalana buta goa irajale ya sayang ni belo belo kakak muri-muri ikat bunting beru ada ele na tujuan gau majik rikodo irajale ya sayang bunting berua parekan nama toaya bunting berua karai bunting berua parekan nama toaya sapeda kumbang karai sapeda kumbang dongkokan bunting berua. Si pasa mole si katutui kita pedem bunting irajale ya sayang enamo antu parekan nama sepeda kumbang dongkokan bunting berua sepeda kumbang dongkokan bunting berua. Dembaji. Iya, dan tayang. Ada Mito juga pendengar tak lewat telepon, lewat WA. Nah karena ditanya Dembaji, bari bahasa mi. Mudah-mudahan sehat-sehat ki berdua monitor ben selalu. Pai kini kopi dan jarumnya. Ngapa aku dulu?
Manisnya ada di sini. Manisnya nambi gini baji deh Jarum. Iya. Jadi kita lanjut lagi dan tayang. Mana? Itu Den Jarum di Bogota Den Baje. Iya, assalamualaikum Den Jarum. Iya. Assalamualaikum Den Jarum. Tabe Den Jarum, kemana lagi? Ini aja tahu. Cek 1 dan 3. Iya. Iya, terima kasih nake Owner nane Mas Budi Den Jarung. Ya. Kebetulan nake ownerna Warkop Balarate Den Jarung di Jalan Denta Taraya. Terima kasih ya Jai Dudu ya Kak Busu Saribat Tanggung Asing ini Kak hadir terutama dari Badan Legislatif, tokoh masyarakat, tokoh budayawan yang Kak hadir. Pada intinya Warkop Balarate ne kupare asal dasarna namanya arena Balarate ya. Balarate njo ciri khasna atau Sulawesi Selatan rumah atas. Jadi rumah atas. Oh, rumah atas iya, tahu. Balarate kan teh. Balarate rumah atas iya. Jadi torioloan jo nakana mana jai dewe nu puna balarawa. Bena lengkap. Jadi bena nakalumannya puna tiai Balarate. Iya, jadi rumah atas iya. Iya. Jadi sana akhirnya gue pare inovasi bahwa Warkop Balarate ini beberapa kalangan bisa masuk. Di antaranya beberapa rakyat-rakyat, maksudnya kateng asingan nemai karena kopina lamorogi. Iya, lamorogi. Nasi kuningna, baji kasiana, kopina asli kopi dari asli. Sulawesi Selatan. Terus dia kucing aja ayam kampung asli apa Ya, sengaja ini ya? apa yang ngaku kampung asli nebat turi Bontonompo kate. Oh. Dari asli na memang baturi Bontonompo jangan nak. Iya, kebetulan kampung hari menjadi di Bontonompo. Jadi orang asli Bontonompo tahu ada tayang Jarung. Jadi anne mi Warkop ka kupare sana mudah-mudahan berkah untuk semua kalangan. Iya, amin. Mulai terus dari baru berapa lama nonton nih Warkop ta? Iya, alhamdulillah Den Baji sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Nampak. Iya, baru Iya. Kasih lalu nalasu. Tena pada timbo anuna. Iya, giginna ya. Iya, napa karangkang kodok. Karangkang kodok. Iya, Jadi iya, ini iya, Warkop ka beberapa kalangan bisa masuk. Iya. Di antaranya grup pasapeda yang di antaranya yang sering naik sepeda kalau pagi. Sepeda. Tapi saya tidak bisa tandingi kan sepeda palsu. Terus grup Palange-Lange yang biasa digusung, gusung Tarlua yang dipimpin oleh Bapak Haji Arkul sebagai anggota dewan yang biasa mampir. Kemudian di sini juga kebetulan depan pasar. Iya, depan pasar Hartako dia. Jadi ini Warkop saya juluki tempat penitipan suami. Bahaya. Iya. Biasaan itu penitipan anak. Aneh penitipan suami kate, Baji. Karena jadi tempat sarapan. bainin nantama ki apa sarapan. Iya. Nandrin minum kopi. Iya. Jadi daripada dia menunggu di motor atau di mobil, jadi mending ngopi di sini sambil tunggu istrinya kama menjo. Alhamdulillah. Kebiasaan puna penitipan kan jadi Baji. Iya. Kamu tahu itu nia akar-akarinana apa tuh, nia bola-bolana. Oh jangan aja kutai di Jarudi. Ya mende naku pare nia pun suhu kunne risaringku kate. Nih karena Haji Manyingari del Liung. Kebetulan beliau owner dari seluruh tanah kapling yang ada di belakangnya Den Baji. Nah ini beliau suhuku ini. Suhu mulai dari semuanya. Suhu badan dan suhu lain-lainnya. Nah, ini beliau ini banyak saya berinovasi mulai dari pembangunannya sampainya tukang puter kan. Jadi barangkali ya minjo ngasih terima kasih Jai Dudu. Batu ngasing kemain rini warung kopi segala halangan kalangan warung kopi murah lamorogi
Lambur kita mas sorry Bing. Tapi terima kasih. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ngapain deh jadi baju tojo ini ame perempuan ini jai supaya Indonesia jadi kulinising. Kamu sumpah kan nek. Iya. Ini apa ki ame pon ini apa ternyata ini apa developer apa ini apa pengembang apa istilahnya. Jadi pun kita nak kapling di boyang mami dia ketika macarana supaya kepatoki saya kapling. Baji na pun siap diambil balik yang joy. Mari warkop kayak. Cuma saya juga palas seri oner nanne warkop balarate. Dia ki kalupain na PBN nan rin ni kasing ka ki kalupain PBN na tungan rin apa Jo? Karena dia kan pemungut pajak pajak. Karena ya tonginya diputar salah si nampir di Mangkasar aja duit nak dong supaya nak kulenya pabara solo ngapain yang ngasih kan bayarnya yang ngasih kan jo sabaan sumpah nih karena PPN kan tiaji oner nanya kan suruh anu ampun mungut ji tiaji anu sumpahnya duit tiaji duit aja sumpah itu tuh minum kopi Jadi padahal diperhatikan supaya mungkin jalan ditata karena bajikin balai rate warga balai rate. Jai pemasukan alhamdulillah nyetok PPN kul sampai ini apa olong-olong kira-kira mate mi lampu jalanan sama kul sih. Ni paten presiden. Iya. Harapanku waktu di DPD sebagai artinya perwakilan nama wanita. Iya, tapi komentar taron tawa. Iya. Ada rumah kecil. Iya, rumah kecil. Tapi orang betah di dalamnya. Rumah itu tidak bagus, sempit, malah terkesan kadang-kadang jorok. Tetapi orang suka di dalam karena adem. Kenapa adem? Karena yang punya rumah luas hatinya. Hati yang luas itu bisa menjadi tempat kaum duafa berteduh. Bisa tempat sahabat-sahabat bersilaturahim. Malah dia ditempati oleh Tuhan. Denjarunya ini orang yang sangat memuliakan ibunya. Kenapa itu orang-orang yang memuliakan ibu menjadi hebat? Karena ibu adalah pemilik rahim. Rahim itu tempatnya Allah meniupkan sebahagian dari dirinya. Jadi rahim itu adalah tempat agung. Itulah sebabnya orang yang memuliakan ibunya itu sukses. Yang kedua, suka bersedekah. Amin. Tidak ada gini, kalau kita sholat itu untuk bagaimana supaya kita terhindar dari perbuatan buruk. Kalau kita berzikir itu untuk menenteramkan hati. Kalau kita puasa itu untuk pengendalian diri. Itu ibadah untuk kita sendiri. Bukan itu yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ibadah sosial. Apa itu ibadah sosial? Bersedekah. Denjaro napal laki ngasing. Biasa baru dia anak gaul. Anak gaul ki. Malaki pun tahu parijo kan tembak. Dari lengkap ki. Lengkap kating ini. Orang datang ke dia. Karena sejuk begitu. Makanya jangan dipikir bilang ini baru 1 bulan. Ini sudah lama ada tersimpan di kepala. Itu tadi sosial baru itu. terwujud. Dari dulu dia mau bercita. Napa nggak? Karena rokus salah niat tampakku bersedekah setiap saat. Kamu kira-kira sosokna Denjaru. Kade mencalonkan tongan terpilih tongan. Ade magi kamu. Dia magi pindah-pindah. Udah deh kulit tongi 3 periode. Tadi saya mau menanggapi juga dengkulen deh. Pemimpin itu harus tanggap menangkap apa yang disebut sebagai kecerdasan kolektif. Kecerdasan kolektif itu belum tentu terbaik, tapi itu yang paling disepakati. Nakana Torajaya Situruk Kada diambil pada acara kombongan. Nakana Bu Gisika Asi sama Turukeng. Ada acara tu dan Sipulung. Kalau Makassar si sama Turu diambil pada acara Amempo si Patangari. Itu untuk mendapatkan kecerdasan kolektif.
Kalau ini kita sudah sepakati, ada rapat kita sepakati, atau depuli tahu tidak ada lagi cerita di luar karena salah Joano tidak ada, atau pun salah kita mempengiseng. Itu yang dicoba diterapkan pada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Nah, rencana pembangunan jangka panjang itu ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama itu pendekatan partisipatif. Itu 60% nilainya. Yang kedua pendekatan teknokratik, ilmiah. Bagaimana kira-kira menurut teknisnya begini-begini. Yang ketiga itu pendekatan politik. Tapi ini pemimpin-pemimpin hapus ngaseng. Pendekatan politiknya 90%. 10%. Pendekatan partisipatifnya itu nih proyek-proyek itu di sana geleng-geleng kepala proyek-proyek ya. 3 pendekatannya. Bayar utang politik, merangkul kayak penatenan ini rangkul cuy. Untuk suara ke depan kemudian meredam. Kira-kira begitulah pendekatan proyeknya. Kamu majinjo, bukan lagi pendekatan yang seperti tadi. Kamu manjo kira-kira situasi. Jadi kamu saya bisa simpulkan namun laku jo pendekatan politik. Jo orang di sekitarnya ji. Seorang politik itu adalah daya upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sesuatu yang mulia karena untuk mensejahterakan orang banyak, bukan mensejahterakan keluarga, bukan mensejahterakan kroni-kroni saja. Ini kan dia punya pemimpin, keluarganya kroni-kroni aja. Kira-kira begitu. Kamu memimpin negara, tak kibokoin jo. Papasan naturiono. Itu satu lagi dari sisi literasi budaya. Satu lagi. Semua ayat-ayat, hadis-hadis, keluhuran-keluhuran dari papasan kita diperhadap kami dengan kepentingan di semua. Jadi hancur kita punya. Tidak ada yang bilang ayat-ayat namun kamu maju kira-kira dengkul. Jangan kamu tahu dengkul sesuai papasan. Jadi papasan jadi apa supaya sampaikan ini deledeng. Ya, kuntu toje. Kapunan kan deledeng, nakana to air mengalir sampai jauh. Jadi memang sumpah ini sekali. Air masuk sampai kaledeng, ini kan makan ledeng ke bele, memang jo. Jangan pantamai, main bala, kemudian sabun-sabun. Nabalai turere. Ini bajina. Selalu di kanan saya tanpa bahasa. Saya bahasa itu karo-karona. Tapi kapan ada gula yang supaya deledeng literasi nanjo, diksi nanjo, ini apa pasanna talu. Si pakatau, si pakainga, si pakalebih. Nah, yang supaya ngasing jo na terasa kama batina pau deledeng. Itu tadi 3 budaya ini, budaya yang termasuk budaya Siri juga di dalamnya. Falsafah hidupnya atau Buddhisme kasar. Japo buku, tak japo pau-pau. Tulang belulang bisa hancur membusuk, tapi janji yang kau sudah ucapkan tidak akan pernah membusuk. Kenapa? Nah, mungkin Dekule juga mungkin pakai prinsip-prinsip seperti itu sampai bisa tadi terjalin hubungan sosial ke masyarakat. Jadi kemana Dekule? Saya kira nakana tawa politik kamamen juga kira-kira. Iya kamen jadi nia biasa ku tak kanan nan jatuh tua nakana pun na erok ko anggau kaya sere gau kabajikan pauwa iro sepe balano apa suluk ko insya Allah ayatnya ko kalupai supaya jo andron alhamdulillah tutuan apa ko rela insya Allah ajab pa ko ajab kita tapi tina kalau lupa supaya itu malah sukanta doakan ki insyaallah karena antama tori di politik biasa saya kulang ngire nakana ruwa ji nakana pun nanti kan ini politik ikat politik kita uah ini masalah nande jadi
biasa ku pauangin jo karena tina tonya nak amasin kira-kira. Hanya tahu politikan tuh ya. Artinya tina ngamasin tahu wah. Iya. Neja tuh baji. Iya, di antara 1000 neja 10. Termasuk dilihat di jimpanya tina kena. Iya, termasuk di kulit deh. Jadi kamu minjuk kira-kira. Tambah di dunia politik. Iya. Mbak Dentayang, grup Pasapedaya lagi ada Haji Madog ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kilangnya ki sampai ngaseng percakapan atau dengkule si gandele deng. Iya komentar tahu. Alhamdulillah. Dari dengkule se gandele deng ini singkam ponton jadi poli. Para tu jene ponto jeka. Iya. Dokter Baturate. Tu baturate. Makana balarate. Turate arate tonji. Iya. Kamanjo. Iya. Jadi alhamdulillah ne bari basakan yang aseki. Ada lagi Pak Eko di belakang. Itu tu jene ponto tong. Ponto asli na to kan jo. Jadi nasa-nasa kini. Si arapungan. Iya, arapungan kini. Sebenarnya naknya ini mewakili 4 komunitas. Iya. Apa saja itu? Apa komunitas? Di sini komunitas Pasapeda Lange-Lange. Pasapeda 1. Ketuana beliau Haji Arif Manyingari dan Liong. Iya. Raja Tanah. Raja Tanah. Jadi Raja Kapling. Luar biasa ini. Gurunya Den Jarum. Gurunya Den Jarum. Suhu. Jadi pernah jahit kan ada Del Leon Den Jarum, akhirnya mehebat jo. Iya. Di sini juga nrininya komunitas Pajero. Apa itu Pajero ji? Pajero mobil. Oh iya. Ada Om Hendra di sana yang paling kecil badannya. Nah ini sama-sama ini. Teman-teman di Pajero Community. Oh. Iya. Luar biasa. Ada juga komunitas Gurita, ini samping kanan saya nih. Iya. Beliau ini Gurita sama dengan Pak Eko itu di belakang itu. Komunitas Gurita. Jadi sangat lengkap. Nah kami sehari-hari kalau tidak di Bala Irate, Rituang Guru kena sana sabari basa. Kemudian itu Rituang Guru dari kanan ini karena meja Sultan. Meja Sultan. Ini meja ini akan dari kangen jo di Biring Agang ini karena meja Sultan. Yang asem ini penghuninan nih. Beda luar biasa kekala nanti siap bari basa. Alhamdulillah anggota dewan yang terhormat kita di dapil ini, Dengkule, itu memang sering-sering tadi dia bilang kuletonji kah? Ada pilanya namanya kuletonji. Jadi sumpah itu nak kuletonji. Promosi jo. Ternyata diam-diam promosi. Nah, Iya. Jadi alhamdulillah kita ini rata-rata warga Tamalate. Kalau dapil ya dapilnya beliau itu Mama Rita, Puna Politik. Iya. Tapi kita ini kan komunitas maka-maka lah. Iya betul. Karena kalau tiap hari ki gembira, insya Allah sehat ki. Amin. Apalagi dari Liong selalu kita ajak ke pulau. Napakan risikuyu doang, cumi-cumi, wah, luar biasa. Jadi pernah urusan sidak katanya. Dari Liong biasa di kucine di Aruna Denaja, Facebookna. Ya. Sini ya gitu karena luar biasa memang. Tali berkaitan lang kesayang-sayangan terus ternyata berendam. Tapi yang makin di Pelampung tahu. Yang makin di Pelampung. Iya, kami menjadi tahu. Terima kasih Haji. Informasi dari teman-teman yang asing. Ane rata-rata ini kan pensiunan. Nyatonya teh pensiunan. Iya. Biasa tong gimana jo Om Eran jo sana-sana yang jo. Iya, sebelah tuh ada Pak Haji Mulyahati toh. Iya, ini sama-sama di Gurita. Oh. Itu tadi makanya ada 4 komunitas. Oh, ada 4 Jadi tergantung kita ada di mana. Tanya gitu aja, siapa tahu mau kita naik tanah suci juga. Iya, Pak Haji. Iya. Ini ada travel umrahnya ini. Jadi kita ada tanah suci katanya gratis. Mau terpini bayar lagi. Bagi yang mampu. Iya, terima kasih RRI pemirsa sekalian. Salam Bala Irate. Alhamdulillah. 4 komunitas nih rentaya luar biasa. Iya, tapi Pak Haji Mulyahati dulu. Iya, silakan. Iya. Jadi gimana Pak Haji kabar tak?
Alhamdulillah, baji-baji di kate. Baji-baji. Niat travel dan tayangannya. Ya. Umroh dan haji, ya. Oh ya, jadi begini, tadi kan kebanyakan bahasa-bahasa daerah Makassar kulangere. Nah sedangkan ini warkop kan ada warkop seluruh, dia menggabung merangkul semua komunitas. Nah niat tonto Mangkasarana, niat tonto Bugisina, Jawana pode dari Sunda, Pak Jero tadi, Pak Hendra kebetulan dari Jawa Barat. Kalau bagaimana kalau saya bahasa Bugis itu kak? Iya bahasa Bugis tahu lagi. Kak? Iya. Karena RRI Pro 4 nalang RRI saya tahu di daerah ya. Saya cuma tahu Makassar. Dia tahu Bugis sih Baturi Sopeng, Baturi Wajo, nalang RRI ngaseng ya. Jadi melatoka bicara ogi cek. Ada dan tahu teman di bahasa Bugis. Oh iya. Ya bicara ogi nih. Bicara ogi nih iya. Jadi, ogi toka. Ogi toki paling. Tapi ogi gun dulu. Alhamdulillah. Jadi begini kebetulan tadi yang ditanyakan masalah haji. Jadi kebetulan kami punya travel namanya Travel Arafsa. Nah kami juga kebetulan saat ini selaku Ketua Ampuri Tongki. Oh Ketua Ampuri. Ampur itu Asosiasi Muslim Pengusaha Haji dan Umroh membawahi Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, luar rana. Kebetulan direkturna Batu Tonjeri Mangkasar Batu Rigoa ki Arena Ustaz Ardiansa LC. Cuman kebetulan mungkin beliau sibuk jadi tenan sempah hari di sini. Nah, iya anak apa nautus. Jadi alhamdulillah pada musim haji ini kami dari Arafsa ada calon kami untuk haji furoda. Karena haji itu ada 3 macam, telun rupe haji. Ada namanya haji reguler, ada haji ONH plus, ada haji furoda. Ya mintu haji furoda mendaftar ki makukwe langsung toki berangkat. Langsung berangkat Alhamdulillah. Tapi masalahnya dibatasi aja. Dibatasi kapan haji? Iya. Begini. Kalau haji reguler itu memang kan kuota pemerintah. Kuota pemerintah itu sekarang ini kurang lebih 100.000 jamaah. Sementara yang mendaftar untuk haji furoda ini kurang lebih 7.000. Nah dari Arafsa sendiri 57 orang itu haji furoda. Kemudian ada 7 malah VIP furoda. Jadi kalau haji furoda itu kurang lebih antara $17 US sampai $19. Sementara 17.000. Sementara kalau reguler kan hanya sekira 40 juta. Kalau ONH plus yang pemerintah kemarin itu sekitar 150, 180 juta. Jadi memang masoli ICD. Jalan aja seperti saya nih belum Pak berangkat aja ini. Iya, umroh kan tidak mendaftar kan. Jadi begini karena kan kuota terbatas gini. Tadinya tahun 2019 200.000, sekarang tinggal 100.000. Nah dampaknya ini haji furoda meningkat ki. Kayak dari atau 2 tahun yang tidak berangkat Jadi banjir ki pendaftar. Nah saat ini prosesnya kita masih proses pendaftaran visa Saudi karena furoda bukan visa pemerintah Indonesia, visanya Saudi. Jadi ada yang berangkat ini Haji? Belum karena saat ini Saudi malam Ahad dia buka. Hanya 1 kali sepekan dia buka itu untuk pendaftaran visa Saudi. Jadi masih sementara berproses. Tapi insya Allah karena sudah lengkap sama berkas-berkasnya, insya Allah dari Arafsa tahun ini akan memberangkatkan 57 peserta. Kira-kira begitu? Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya record sampai tayang. Yang jolalang tokoh masyarakat perantau mengerti bicara. Karena dari kang terus kira pokoknya saya tahu tacakua. Iya. Ada Pak Ketua bicara. Ruli Sutki, Ruli Nyomang. Ini salah satu tokoh masyarakat juga ada di Tamalate. Beliau ini adalah senior saya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Pak. Kulit jika pengandri nih Kak Langir Jisa Rana.
Iya, didengar Ji, Tabe. Silakan Ji. Iya. Terima kasih Ji Dudu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh RRI Pro 4 Makassar. Mudah-mudahan tidak ada salah. Iya, cocok Ji Deng. Kucini kiane acara ya. Iya. Singkama kana obrolan campur-campur. Iya. Obrolan santai Deng. Obrolan santai. Iya. Hanya saja kira-kiranya Tom angkuanne. Iya. Iya. Kalau bisa obrolan ini kita fokus satu tema. Oh iya. Supaya tuntas. Iya. Ya. Jangan bicara soal A, 1B, C tidak jelas ujungnya, ujung pangkalnya di mana. Nah itu. Supaya tomo bicara soal musrembang. Iya. Ya ton soal haji. Punanake eroka bicara soal sonasi penerimaan siswa baru. Nah ini Ya. perlu juga ditahu Ini sama penting pendengar, iya. karena anak-anak kita sekarang Iya. sementara melakukan pendaftaran di sekolah-sekolah. Iya. Hanya niat perlu diwaspadai. Apa Jo? Sonasi ini niat tong tipu-tipuna. Ngapa Jadi perlu anggota DPR kayak ini periksa itu Pak. Umpamanya satu contoh sere SMP, dia berada pada tipe A. Taruhlah dia memiliki anak-anak kelasnya, ini contoh Anang. Iya. Penerimaan siswanya 30 orang satu kelas. Berarti 30 kali 6 180. Coba kiparesan jo natarimanya. Betulkah 180 atau kurang? Ini yang tidak pernah diperiksa. Iya. Ngapa nak kurangi? Tidak kusengi. Apakah ini jatah anggota DPR kah? Atau jatah para pejabat? Ini perlu diperiksa karena belum ada yang memeriksa soal ini. Iya, baik. Sonasi, ya soal apa namanya jalur prestasi. Jalur prestasi dia. Kemudian ada lagi jalur itu yang menyangkut persoalan anak tidak mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mohon saribatangku nih anggota DPRK punna tahun labu umurukannya tahun berikutnya. Tolong anjo bongkar rakinjo anggaran musrembang. Berapa anggaran musrembang tingkat kelurahan? Berapa anggaran musrembang tingkat kecamatan? Kayaknya luraya cokong asing nih. Walaupun ya pacamaku tapi tenanya rembuk. Kita ini perlu tahu masyarakat bahwa siapa tuh bayanggaranna. Kayaknya pernah musrembang ketika kelurahan buyan tasere di buyan nasareang ki. Sere toji polopena jelas ki anggaranna. Ini sumpahan nih. Tapi mudah-mudahan ini masukan saya sebagai motivasi. Dan mudah-mudahan ke depan ini semua bisa terungkap ya, apalagi anggota Dewan Rinjim Mempo. Bantu masyarakat kan. Terima kasih deh. Terima kasih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah memang tugasnya Dewan Injo. Iya. Wakil rakyat jadi harus kita mendengar. Iya, jadi memang anda kateri bari bahasa dentayang yang asen dicari tadi yang namanya warung kopi. Di sini dicarita dari A sampai Z ya, dentayangnya. Jadi yang ngasih persoalan kan. Iya, yang ngasih persoalan. Nah, bagaimana menjawab Jo Dekule? Tapi memang kemarin kita bahas soal PPDB dia. Iya, PPDB juga. Iya, jadi banyak memang keluhannya soal internetnya apa. Ibu-ibu kakodong yang dampingi anaknya. Iya. Ini kan mulai tapi jadi mengenai zonasi untuk pendaftaran sekarang kan sudah SMP baru dibuka kemarin kalau nggak salah ya. Iya, SMP. Jadi memang kadang anda biasa tuh jaitongi humor-humor antara tetangga dan tetangga. Ngapa nak lulusan anak anjo. Nah, ini. Padahal tiada apa mantan anjore. Tiada pinjam mantan anjore. Atau nak lulus SD tiada anjore. Si kalian na pendaftaran anu. Mantap enjoy. Ini enjoy, ini kakak. Ini perlu disuruh. Makanya tugas anggota DPR menulis semua apa yang sebenarnya terjadi ini. Persis. Iya. Jadi biasanya anggaplah mantan
Raten. Iya. Tapi anak-anak ibalik le betul na psikologi ibalik. Iya. Rater di Botonompo. Sinam te magi di Kelurahan Maraimo. Kelurahan Barombo mau pemana. Iya. Lagi daftar SMP Ruan dia atau SMP Sekne. So nasi kan belai. Tapi kira-kira kan kan aturannya siapa piran kalau pacaman itu persis ini aturannya biasa kalau urus kakak 1 tahun atau ini 1 tahun. baru yang ngurus susulan ini. Nah, kan anak-anak lulus karena aku tampol. Nah, ini semua yang kita perlu siasati. Jadi di anggota DPR itu sekarang kan kita juga bagi tugas sebenarnya di kalau masuk tentang pendidikan dan yang semacamnya ini adalah di Komisi D. Tapi kalau untuk di pemerintahan anggaplah yang mengenai surat menyurat atau kelengkapan warga di Komisi A. Oh, Komisi A itu. Komisi A. Iya. Jadi itu yang sebenarnya yang terjadi. Tapi insya Allah yakin dan percaya Maki anggota DPR 50 di Makassar akan memperjuangkan hal-hal yang sesuai dengan harapan masyarakat. Anda supaya yang serius pertanyaan. Karena kejujur mana? Sagan 7 mata di DPR tena pa niya ke kuda ke ini kana sonasi tena pa tale bakka sa pagpupuan kana coba maki insyaallah pun na baji tu betul-betul antama jakin tu kecuali pun niya o masalah ta kutana nga ngapa na tena na lulusan na kisari sara bayag anak-anak dengan joy manteri belana dari balak baru saya datang ke kepala sekolah kenapa apa bisa sebenarnya yang terjadi kenapa bisa. Jadi kita tidak serta-merta juga bertindak karena memang ada punya wewenang masing-masing di setiap komisi. Soal anggaran aja anggaran atau musrembang. Kalau anggaran musrembang itu kan ranahnya masuk di Komisi A yang tahu persis dia di DPR. Tapi memang biasa ada keluhan. Kadang kasihan juga di kelurahan itu biasanya disuruh musrembang, tapi belum turun anggarannya. Masalahnya di situ. Iya. Kita saja sendiri biasa anggota DPR disuruh ke jalan ada konsul apa adakah umpamanya konsul kemana ke sesuatu tempat kadang juga kita belum dikasih anggaran pakai pribadi dulu. Sekarang kalau kita cerita masalah musrembang biasa musrembang di kota di kelurahan ke kecamatan ke kota sebelum kota terakhir sebentar ketika musrembang di tingkat ke kota itu kan semua yang masuk nanti yang di OPD masing-masing untuk disampaikan ke DPR untuk dibahas. Kadang biasa di kelurahan kenapa tidak ada anuku ini? Kenapa tidak ada anuku waktu musrembang di kelurahan? Ada ini saya kasih masuk untuk perbaikan ini apalah. Tapi setelah sampai di meja kita di DPR tidak ada gitu barang kasihan. Ini juga biasa kita pertanyakan. Jadi biasa kadang kedewilan ada kan namanya skala prioritas. Makanya saya bilang kalau saya turun di kelurahan di kecamatan saya bilang kalau kita memprogramkan sesuatu kasih yang urgent atau yang skala prioritas. Supaya kalau ada masuk itu insya Allah terutama di dapil Mama Rita ini saya akan kawal. Tidak ada istilah untuk dihilangkan. Saya kira itu yang menjadi. Bah, dan tayang kita putar kelong dulu satu. Oke, jadi sebentar kita lanjut lagi di. Bah, kita putar lagu dulu Den Jarung, sarung kilo sere, sinapin apa maiki ribo kota Den Jarung. Bah. Batul Rahim. Iya. Ya. Para la que
Baka jare kita pangku Kokarain ku batara Baka jare kita pangku Di banyak rina Singkung paco banadino Di banyak rina Singkung paco banadino Dia panyayoringku Bungari para lakengku Dia panyayoringku Bungari para lakengku Tenaruan na kalumen ritang kena Tenaruan na kalumen ritang kena Ukarain ku batara Baka jare kita pangku Ukarain ku batara Baka jare kita pangku Ribanyo rimna Singkong pacoba nadino Ribanyo rimna Singkong pacoba nadino Iya, baik, kita lanjut lagi di acara Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai di Taya. Masih ada kurang lebih setengah jam kebersamaan. 30 menit kurang lebih. Iya, luar biasa ini pengunjungnya Balarate, komentarnya pokoknya aktif sih Dentayang. Mantap. Cocok gini, Mbak. Iya. Pila bambangin suasana Iya. padahal Baribasa inji. Batu riboko boya mi anggaran nga. Iya, nakelingo to. Tena nak anggaranku. Iya. Tak bangga-bangga Dentayang. Dan Baji ini Iya. di sebelah. Iya, ini di belakang sebenarnya beliau ini. Iya. Mau ditanya-tanya juga deh Mbak Ji. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari komunitas mana Ki ini? komunitas mana Ki? Ini saya wakili Masjid Baitur Rahim. Masjid Penasihatnya ada di depan Pak Amin Asmin. Iya. Masjid Baitur Rahim. Iya, jamaah semua. Jemaah, iya. Berdiri Maki, berdiri. Ya ada, ya komentar tak juga. Iya. Nama tak siapa Pak? Haji Tubagus Hendrawan, berarti bukan orang sini. Haji Tubagus. Makanya pakai bahasa Indonesia. Iya, Karena 10 tahun saya nikahi orang Limbung, nggak bisa bahasa Makassar. Haji Tubagus. Orang Limbung. Iya. Tapi di Banten Banten. orang Limbung. Dari Banten. Istriku orang Limbung. Tapi tidak bisa bahasa Makassar nah. Iya. Orang Limbung na teman ini. Abijay kutahin sikat di jarum. Iya. Komentar Apa kita Pak. Terima kasih Pak Anggota Dewan, Pak Arkul. Selamat pagi juga tokoh budayawan, tokoh masyarakat, tokoh komunitas. Alhamdulillah semua komunitas di sini dan jamaah-jamaah Masjid Baitur Rahim yang setia. Terutama Deng Jarung yang punya tempat. Terima kasih. Kita kadang-kadang sungkan datang ke sini. Kenapa? Terlalu banyak program berkahnya. Orang lain Jumat berkah, ini Senin berkah, Rabu berkah. Jadi banyak gratisnya. Pokoknya Senin sampai Minggu berkah. Betul. Ya, mudah-mudahan jadi sedekah yang manfaat. Amin. Pahala buat Deng Jarung. Iya. Saya fokus seperti Om tadi, tokoh masyarakat terhadap
apa yang saya dapati sejak saya pindah ke sini. Berapa lama, 11 tahun lalu. Oh, 11 tahun lalu. Iya. Jadi kalau kita jalan 50 meter dari sini, ada itu namanya lorong SLB. Oh, ini. Angka kiri. Iya, sebelah kiri ya. Saya bilang itu lorong janda. Karena sempit di depan, lega di dalam. Iya. Jadi itu lorong sampai saat ini belum terbahas satu hari pun. Apakah memang itu kepemilikannya orang yang sebelah yang punya ruko sehingga jalan itu menyempit di depan, lega di dalam. Iya, luas di dalamnya ya. Luas di dalam. Nah, itu jalan sekarang bukan jalan kompleks lagi. Kalau macet di Daeng Tatak semua lewat sana. Iya. Kadang-kadang kita bisa macet di lorong saja di situ bisa setengah jam. Iya. Nah, berlalu-lalu saya juga sudah dalam kesempatan ini, dalam forum ini mungkin didengar juga Pak Ahmad Nasum, Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Ibu Kepala BPN yang baru, ya tolong kita bukan satu dua orang jamaah, tapi seluruh penduduk di Pondok Lestari ke dalam mohon perhatiannya. Kepemilikan statusnya memang begitukah? Ataukah memang ada keanehan memang lari 1 meter ke dalam itu? Sehingga kita satu mobil cuman satu arah saja. Pak Tubagus sudah pernah nanyakan di situ di. Oh, ada sejarawan di sana yang memang tahu dari awal namanya bekas mantan RW kita Pak Sederhana yang alhamdulillah terima kasih kalau mendengar sudah bukan mengaspal, membeton jalan dari depan sampai belakang. Itu aja kita berhasil. Nah, untuk ini kalau kita bahas, mudah-mudahan berhasil juga. Amin. Kita bisa lebarkan itu jalan sehingga bisa bermanfaat bagi semua pengguna jalan. Amin. Mungkin fokus saya ke sana aja. Mohon dukungan dari semua. Saya akan awali dengan pengaduan, nanti mudah-mudahan bisa menjadi suatu pengembangan di dalam prosesnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dembaji itu tadi Pak Tubagus. Iya, Pak Tubagus. Jadi ada jalanan. Ini di sebelah ini, dia masuk SLB. Iya. SLB di depannya itu. Nah, sudah ditanyakan yang orang tua di situ. Iya. Belum juga ada jawabannya, tapi baru di beton. Iya, kira-kira. Ante kan banjo, dengkuleh. Ya, siapa tahu bisa dijembatani sebagai wakil masyarakat. Baik, terima kasih deh. Jadi punna cerita soal masalah tanah ini memang sangat rumit nah. Iya. Lingutoki. Lingutoki biasa. Tapi kan anda sumpah banyak gini karena karena tahu lorong janda. Iya. Curu-curu kan nak janda kasih gilalan jadi duda. Ada masalah nah. Ya. Oleh karena itu biasa anak punya kamannya ya kutana itu di pemerintah setempat rodong termasuk minyak sumpahnya. Kira-kira tuh asli anjo yang mantan supaya disebaji ki. Yang kedua punanya permasalahan kamanjo baju tonji nih apa hari kisah macam apa surat. Iya, surat. Surat apa kita buat di DPR kah? Surati menjo insyaallah niat nikana RDP rapat dengan pendapat. Insyaallah dipertemukan di situ di mana titik anunya sebenarnya ini permasalahannya. Apakah di si pemilik tanah kah ataukah memang dari awalnya memang itu tanahnya orang. Karena dulu kan belum ini. Nah karena tahu Ariolo biasa napa sari-sarinya nun. Ale minyomangi mana. Ale pakai simeter. Ale simeter. Di bawah ni anak-anak caranya nak ayun namang gaya kun nenekku. Na tembogi. Ini masalah. Oleh karena itu kusarankan ki sumpaeng supaya pare magi surat. Apa kira memang DP. Insyaallah ada solusi. Boleh nih sariang ki. Kamu juga tadi kan pun masalah tanah karena masalah tanah ruwet kini. Jadi itu bagus itu tadi jawabannya beliau. Insyaallah kalau menyurat ke mana Dekuleh? DPRD. Iya. Supaya ada solusi insyaallah ada solusi yang ada solusi. Karena kenapa di QAC ini supaya yang berkompetensi di pemerintah setempat. Pemerintah setempatnya dengan pertanahan yang tahu persis tanah itu seperti apa riwayatnya. Patan aja memang. Iya. Bagaimana Pak Tubagus? Insyaallah nyaman na pun ada warga kaman na. Iya. Jadi selain di sini bisa juga secara langsung di kalau berendang, kalau di laut toh. Jadi memang kalau dari Bogota dan Banjar cari atau komentar ya.
Den Jare. Den Jare, iya. Iya. Komentar. Iya, silakan Den Jare. Apa tuh sekretnya Susata? Mas kali kita jarum. Iya. Iya. Salam. Jadi ada tuh susah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Yes. ucapkan terima kasih banyak RRI yang sempat hadir di Balaratia Iya. bersama seluruh tokoh masyarakat. Bari bahasakan nilai hadir beberapa tokoh masyarakat yang ada di berbagai wilayah, namanya Mamarita ya. Ada dari Tamalate, Mamaja, Mariso. Bari bahasakan yang mungkin lain daripada lain yang ingin saya komentari terkait dengan persoalan jaringan Telkom, Pak Dewan. Oh, Anda pun nunggu sini kena jaringan Telkom kah? Sekali kabel-kabel internet itu berseluruh di mana-mana. Contoh dalil kan gini nih, rongana pokok-pokok kan tidak teratur ki. Sehingga punannya pokok-pokok anraba pasti jaringan semua terganggu. Di mana-mana di lorong masuk. Ini kan bisnis juga ini. Yang seharusnya dari pihak pemerintah itu harus mengatur. Ada aturannya. Di mana ini saya lihat mencantol di mana-mana. Telkom di telepon listrik dicantol, ya masuk di mana-mana. Iya. Yang kedua Pak Dewan, ini persoalan zonasi. Kita ini kan semua bergelut di bidang tanah. Iya. Tadi Pak Ketua di dalam mengatakan zonasi sekolah, saya berbicara tentang zonasi tanah. Iya. Neto zonasi tanah. Iya. Itu tanahnya ke makamannya, ada zonasinya. Jadi pemerintah menentukan itu, ada kelas-kelasnya, ada kelas 1, 2, 3. Iya. Jadi ada zonasinya. Di NJOP itu berbeda dengan zonasi. Iya. Punya NJOP sisa 5 cm. Zonasi pemerintah itu 1,5 juta. Jadi punya dibalukin ya tanahnya sebilang 50. Yang kita bayar itu nih harga 1,5 juta. Jadi tanah di sawah lah. Pengusaha tanah tuh di jarian. Jadi harapan saya pengembang. Iya. Harapanku kepada anggota DPR, Pak Arkulin kada saudaraku ini sama-sama ke Demokrat tapi dia lulus. Nah kita pakai lulus ke dong. Amma ke kodong. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi topik pembicaraan pada pagi hari ini dan bisa difasilitasi ke DPR terkait apa yang disampaikan teman-temanku yang akan bari berseka di Warkop Balaratia. Harapan saya tadi mengenai zonasi itu mungkin bisa ditinjau kembali karena kita ini kodong termasuk ini ownernya di Balaratia salah satu pengusaha properti juga. Iya. Jadi anjir PBB ya terkadang biasa pun balik ke tempat tidak sesuai lebih banyak besar pajak dibayar pada nilai tanahnya jadi inilah menjadi persoalan mungkin. Tidak pada lagu tanahnya bayar meki pajak. Tinggi sekali pajak. Iya. Pajak. Pajak ya. Kami cincin dan jari. Kami terima kasih banyak ini. Iya, terima kasih dan jari. Silakan Bunda Kule. Iya. Jadi kutanggapin supaya masalah galian. Memang biasa ini galian ini memang di Makassar ini memang salah satu yang meresahkan sekarang. Iya. Termasuk bukan cuma galian dan kabel telepon tadi. Ada kan proyek yang ada di Makassar sekarang itu yang pekerjaan IPAL. Iya, itu. Iya, betul. Rasakan nampaknya itu yang terutama di daerah Kecamatan Mariso, Mamajang, betul. Tapi itu kan proyek program nasional. Iya. Itu program APBN. nasional. Iya. Insyaallah mungkin 2023 itu akan diselesaikan. Artinya kontraknya. Kita berharap mudah-mudahan di 2023 itu sudah bisa difungsikan. Banyak sekali masyarakat tanya apa nih najaman. Iya, kalian tuh pipa tuh kan jadi IPA. Iya. Jadi salah kan jo MCKT itu nawasem juga kota-kota dikelola di mana dari dari kan Triple C ini pusatnya di sana jadi mulai bahasa mau tersambung kalian anunya pipa-pipa di warga ya insyaallah akan. Iya. Pernah cerita soal kabel telepon. Iya. Inilah yang salah satu juga yang dikeluhkan oleh wali kota kita. Iya. Katanya kurang koordinasi dengan pemerintah setempat. Iya. Sehingga banyak hal-hal yang merugikan warga kita. Oleh karena itu, karena ini sifatnya kita sudah pernah juga panggil dari dinas yang bersangkutan, artinya dalam hal ini PU, bahwa coba diawasi dengan baik. Karena sudah banyak keluhan-keluhan ini. Belum keluhan yang satu selesai, ada lagi. Iya. Jadi mudah-mudahan insyaallah semua bisa diatasi dengan baik. Kalau kita mau dulu sama-sama dengan baik, baik itu pekerja maupun yang punya kegiatan, insyaallah
Terutama juga kemarin saya sudah ambil contoh, kita sudah berapa kali pertemuan dengan dinas yang terkait, termasuk pelaksana-pelaksana yang ada di lapangan untuk kegiatan-kegiatan penggalian khususnya yang ada di Kota Makassar. Insya Allah akan ada solusi yang terbaik kita. Ada solusi yang terbaik. Mudah-mudahan. Jadi masih proses Selanjutnya Jo sonasi tanahnya pajak. Nah inilah memang sonasi ini yang perlu perlu kita tinjau baik karena tidak mungkin misalnya anggap tanah dan jarungan jalan poros baji-baji kini warko balarate beda dengan yang di belakang tadi SLB itu tidak mungkin mau disamakan sama dengan harganya. Jadi memang perlu kita ke depan ini kaji betul apakah ini masuk zonasi yang sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan dia punya EONJV atau tidak. Ya karena jelas punya dan jarum beda pembayaran dari Boko. Iya pasti lompo dan jarum. Karena dia jalan. Punya patu bagus. Lambung skate. Kamu tahu tuh bener kita baluka pasti jadi kanan jarum. Jadi Tina salah-salah di kala balak. Tina salah-salah. Jadi Kak aja lagi punya lokasinya dan jarum ini lebih mahal dari yang anunya Patuas tadi. Punya pasti balukan juga balak. Karena Kak jalan ada kuliah. Bah, kamu jempalin nejar ini. Terima kasih dan tapi itu tadi intinya bahwa ketika kita bertemu rapungan tawa mengeluarkan pendapat dan apa. Nah, anggota dewan tugasnya mendengarkan, mencarikan solusi kepada pemerintah yang terkait. Ketemu sama anggota dewan yang lain, komisi A, komisi C, komisi D. Boleh minta cerita tahun juga. Nah, terakhir ini deh Mbak sebelum ditutup ini kita ke DNL ada puisi. Sebentar puisi kita baca. Kita saling itu filosofinya lagi di budaya Sulawesi Selatan. Soal Pakainga, si Pakatau, si Pakalebbi. Kita bahas itu 3 sebelum kita tutup anunya Dedek. Silakan. Puisi tak? Jadi gini, kalau kita tidak sependapat dengan seseorang, bukan berarti orang itu tidak benar. Mungkin saja ilmu tak belum sampai atau sumber ilmu tak berbeda. Berbeda. Referensinya berbeda. Jadi kita harus paham di situ dibutuhkan kesabaran. Gitu. Kenapa di dalam bahasa Makassar, di dalam bahasa Bugis, bahkan di bahasa Toraja tidak ada itu kata terima kasih. Tidak ada bilang terima kasih, tidak ada dalam bahasa Makassar. Yang ada apa deh? Leluhur kita merasa tidak perlu memasukkan dalam perbendaharaan kata terima kasih. Ada filosofinya itu. Apa? Kita ini semua bercita-cita masuk di surga. Karena itu kita bisa masuk di surga kalau kita berbuat baik kepada sesama, kan begitu? Kalau kita pakai lebih orang, kita si pakatau, kita si pakainga, kita bisa masuk surga. Jadi kalau kita baik sama orang, itu berarti kita mencari tiket untuk masuk surga. Jadi untuk kepentingan siapa itu? Diri tak. Kepentingan diri. Kenapa tunggu terima kasih? Kenapa kau tunggu terima kasih? Itu keluhuran dari kita. Tidak perlu tunggu terima kasih. Tidak perlu. Lakukan. Itu filosofinya paling bagus di terjemahan dari apa yang disebut Toratea. Toratea itu bukan kata tempat. Kalau bilang Toratea kata tempat, Ratiang ngangi Bantaeng. Kalau dalam peta itu Ratiang ngangi Manado. Toratea itu naparate ciknongatia. Ciknongatia. Ketulusan hati. Naparate karena tojenga. Apa itu? Kebenaran. Naparate gau baji kah? Panggau kam baji. Perbuatan baik. Naparate pangadakka peraturan. Itu disebut ada jadi banyak orang jenis ponto tapi belum tentu dia turatea karena dia tidak menyipati itu. Itu tadi filosofinya itu. Jadi leluhur kita ini adalah bangsa superpower di bidang kebudayaan. Kita bangsa adidaya budaya. Tapi justru kita gagal membangun peradaban. Karena gini, seperti fenomena sekarang. Tiba-tiba negara ini menemukan sekelompok anak muda yang jauh dari karakter kebudayaan kita.
tiba-tiba temu tidak beretika. Apa bagus dibilangin, digelarkan. Dikasihlah nama dengan gampang, kaum milenial. Kaum milenial. Iya. Milenial itu adalah kegagalan dari bangsa ini mendidik anak-anaknya. Milenial itu sebenarnya aib. Itu lambang keberhasilan infiltrasi budaya asing. Karena kita tidak menghormati kebudayaan kita. Ambil satu contoh. Kalau budaya barat, saya akan menikahi orang yang saya cintai. Karena saya mencintai kamu, saya nikahi kau. Itu budaya barat. Mereka itu memberhalakan cinta. Cinta di atas segala-galanya. Atas nama cinta kita bisa bikin apa saja. Bisa si Karawa. Jadi si Karawa sebenarnya itu karena belum pernah pi baku sentuh, jadi ada cara si Karawa. Tapi sekarang lihat bahwa misi obo-obo, si Karawa pun itu ceritanya. Kalau mereka itu tingkat perceraiannya sangat tinggi, maka dia batasi, dia dengan dihalangi dengan membuat perjanjian pranikah. Budaya kita lain. Saya akan mencintai orang yang saya nikahi. Karena saya nikahi kamu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya ambil kau dari orang tuamu dengan lillahi ta'ala. Menurut pandangan kita, cinta itu adalah produk emosional. Jadi sifatnya sementara. Orang yang kita cintai 4 bulan lalu tidak bisa kita tidur, tidak bisa makan gara-gara rindu. Sekarang balik sih mengenjini rupana. Itu artinya sementara itu cinta. Kalau di kebudayaan kita, apalagi di agama kita, itu tidak banyak dibicarakan cinta antara laki-laki dan perempuan. Dididik saja anak-anak kita, anak perempuan kita menjadi istri yang baik. Dididik anak laki-laki kita menjadi suami yang baik. Dikasih ketemu. Kalau sudah memegang masing-masing tanggung jawabnya, pasti samawa. Nah, inilah yang merusak. Ini salah satu contoh betapa infiltrasi budaya asing memasuki ruang-ruang sampai ruang-ruang yang paling sensitif. Kira-kira itu karena kegagalan kita mengajarkan tentang kebudayaan kita kepada anak-anak kita. Negara milenial, itu dibangga-banggakan. Ternyata tidak bagus nih, tidak bagus disebut milenial nih, Deng. Kalau saya sebagai orang yang selalu bicara budaya, enggak setuju. Tapi perlu kita bedakan, budayawan itu beda dengan sejarawan. Sejarawan itu bicara waktu, tempat, kejadian, tokoh. Tapi kalau budayawan itu bicara tentang kearifan-kearifan. Kearifan-kearifan. Sekarang ini bukan lagi perang baku tembak-tembak, tapi perang kebudayaan. Apa itu perang kebudayaan? Kaburkan sejarahnya. Ini orang Pinrang, kalau dia mau tahu sejarahnya, pergi ke dulu di Leiden, di Belanda sana. Jeneponto jauh mau tahu tanggal lahirnya berapa, pergi ke di Leiden. Di Belanda dia. Sengaja dibuat demikian supaya kita tidak bisa berdiri pada identitas kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berdiri di identitas kita, maka budaya asing gampang masuk. Toko-toko gampang masuk. Yang kedua, hancurkan peninggalan-peninggalannya. Dulu peninggalan-peninggalan itu ada dua. Ada berupa artefak-artefak atau tugu-tugu untuk pengingat. Kalau ini ada orang baik, kuburannya diperbaiki supaya orang ingat. Ini tobajin nih. Kalau ada kejadian-kejadian seperti kesaktian Pancasila dibukikan itu tugu untuk pengingat, penanda. Nah, itu dihancurkan. Nah, yang putuskan hubungan dengan leluhurnya. Kalau orang Goa putus hubungan dengan leluhurnya, putus hubungan dengan Batara Goa, dengan Syekh Yusuf, dengan Sultan Hasanuddin. Kalau orang Takalar putus hubungannya dengan Ranggon Den Roma, Pajonga dengan Le. Kalau orang Jeneponto putus hubungan dengan Karenta Data. Kalau orang Bantaeng Jala Rambanna Bantaeng. Kalau orang Bulukumba Karenta Data, orang Sinjai Pandrita Kita dan lain-lain seterusnya. Artinya apa? Putus hubungan dengan orang-orang Arif, putus hubungan dengan para wali, putus hubungan dengan Islam. Kira-kira perang inilah yang kita dikalah di sini dalam perang ini. Makanya saya sangat getol untuk bagaimana tradisi-tradisi yang dibuat oleh leluhur kita lanjutkan. Jangan niru-niru. Tenan dipertahankan tapi dilanjutkan. Dilanjutkan gitu. Karena kita kalah dalam perang kebudayaan. Itu menjadinya kita sudah tidak berbudaya sesuai dengan kultur
kebudayaan kita. Kamu maju kira. Deledeng, sebelum ditutup ini ada anunya apa namanya? Puisi itu. Cocok. Puisi apa Jo Deledeng? Baca long puisi sastra sofistik. Apa batuanan Jo? Itu sastra sofistik, sastra yang mengarah kepada spiritual. Iya. Mengajarkan kita. Tapi dalam bahasa Makassar. Iya. Saya kasih judul Alepu. Alepu. Iya. Kita dengar dulu tawam. Oke. Iya. Ira teri cepat langit, nakimbolong kalompuan na. Nasabot lompona pangay narikat tengaseng, napikatui ki burak nea, tumalak birika. Aneteng singarak ketujengang, angeram papasang. Pajar reki sadanu, entengan sambayannu, urangi androng gurunnu. Anjos sambayang apan nanray. Anjos sambayang apain tengalepu. Tae na memarahin sangalin na iya. Anjos sambayang apa niya alepu ripotsi. Maklabang ilalang pantarang. Ismun jalala batang kalengku lanyari atingku lanyari nyawaku lanyari nur lanyari Allah Ta'ala. Yakun at-tunggala. Allahu Akbar. Anjos sambayang iya sambayang iya tonji ni sambayang. Iya. Tepero. Iya. Boleh kapas tahu isi apa jo makna dari puisi tak nyata sumpahin deh. Supaya sentong asin pendengar bersemayam di atas aras karena cintanya kepada kita semua. Maka diutuslah seorang lelaki yang paling lelaki, orang yang mulia yang paling mulia. Dia membawa cahaya kebenaran, membawa pesan. Kuatkan sahadatmu, dirikanlah sholat, ingat gurumu. Sholat itu penanda. Sholat itu berdiri seperti alif. Tidak ada lagi yang lain kecuali dia. Solat itu mewujudkan alif di pusar kita, biar dia merajah pada batin kita dan pada raga kita. Tubuh kita adalah tubuh sahadat. Tubuh sahadat lenyap pada hati kita lenyap pada nyawa kita lenyap pada cahaya lenyap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya penentu, ya pencipta, tunggallah. Nah, baru kita angkat takbir, Allahu Akbar. Sesungguhnya solat itu dia yang solat, dia juga yang disolat. Iya. Bah, itu kira-kira. Iya, terima kasih. Ilmu baru lagi kita temukan. Iya, menjadi banyak pelajaran yang kita bisa petik. Kalau mau ke satu lagi masih ada. Salam Kawatuan sinanda nanti lain waktu kita undang khusus kidang di satu sedikit lagi. Ini dakwah itu sudah seperti air bah yang membanjir dan dia menghanyutkan keimanan kita. Itu. Seandainya orang bisa bagus karena dakwah, maka baguslah semua orang. Pagi-pagi kita buka televisi yang orang berdakwah, kita lihat medsos yang orang berdakwah. Kenapa tidak ada perubahan metodologinya? Dulu kalau orang kita diajar mengaji, disuruh kita dulu cuci piring, angkat air. Kenapa? Didahulukan akhlak dan kepatuhannya. Nah, bukan ilmunya, nanti sudah kelihatan akhlak dan kepatuhannya baru dikasih ilmu. Sekarang dikasih ilmu tapi tidak berakhlak. Terima kasih Deledeng. Iya, pas ada kepala stasiun tahu nih tayang. Ada Pak Ferdi. Oh iya, sebentar. Beliau baru turun dari mobil, barangkali kita. Oh iya. Tunggu dulu sedikit ya. Iya.
Ya, ada kepala stasiun kami dari RRI Makassar. Pak Haji, Kepsta. bicara sedikit dulu sebelum kita tutup, silakan. Iya. Iya, baik. Ya, sebelum kita tutup, Pak Kepsta, komentar sedikit. Komentar dulu. ini Pak Kepsta, Iya. apa namanya cara-cara seperti ini, respon masyarakat ini, alhamdulillah pendekatan-pendekatan publik ini yang seperti biasa kita sampaikan Pak Kepsta. Iya, silakan. Ini Denjarung ada juga di sini, ownernya ini Pak Kepsta. Beliau, tapi baiknya kasih Iya. beliau. Iya. Iya, tapi Pak Kepsta ini tadi masyarakat ini mengapresiasi Iya. pendekatan-pendekatan seperti ini ke publik, kehadiran RRI. Langsung dijawab langsung sama Pak anggota DPRD Kota Silakan. Makassar. Silakan. Pak Dr. Haji Ferdi Kusno. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa ini acara yang memang kita sudah langsung ke publik. Dan saya terima kasih kepada pemiliknya, Karema Denjarung bersama juga anggota DPRD, kemudian senior kami, Budayawan Sulsel. Makan saya gara-gara gue bicara. Masalah senior. Kalau salah bicara Pak anggota DPRD itu bisa dikendat tuh namanya. Memang kami selalu hadir seperti ini. Jadi kami mencoba untuk terus RRI kan sebagai media publik yang dibayar oleh negara Pak. Sehingga satu-satunya cara RRI pendekatan dan juga materi-materi yang kita bawakan ini betul-betul materi yang biasa-biasa saja. Yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Mau seniman, mau masalah sosial kemasyarakatan. Nah kita bahas dan kita pindah ke ruang publik. Yang tadi di studio sudahlah lebih kita sambil ngopi-ngopi saja. Nah di sini juga ada keuntungan yang kami dapatkan. Satu, masyarakat yang ada yang kita tempat itu bisa langsung bisa langsung mendengarkan dari narasumber yang punya kompetensi. Itu. Kedua, ya didengar juga di udara, dengar di darat. Kemudian juga RRI sekarang kan boleh dikata semua media itu harus multi platform. Tidak lagi bermain di sebuah radio, termasuk media cetak juga, tetapi sudah main di multi. Kita punya YouTube, kita punya punya RRI Net, media sosial, sehingga kita bicara di darat, di udara, kemudian juga bisa ditonton. Nah ini sekarang langsung bisa dilihat. Dan dari YouTube ini luar biasa yang nonton. Ya, hampir sekitar 1000 lebih yang nonton. Jadi penyampaian informasi itu kita berharap bahwa itu sudah bisa mewakili lah publik. Katakan kita bicara hari ini masalah sosial masyarakat ini. Masalah sosial masyarakat. Nah mudah-mudahan kehadiran RRI bisa semakin diterima, kemudian juga informasi ini semakin memberikan makna itu sendiri. Nah, saya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada publik yang sudah dengar Radio Indonesia. Dan kami ingin menyampaikan bahwa kalau Anda mau dengar berita benar, dengar RRI. Kalau mau dengar berita yang benar, dengar RRI. Iya. Bah, iya. Karena kita sekarang harus begitu Pak. Karena begitu banyak media, masyarakat jadi bingung. Oleh karena RRI harus menghadirkan berita yang benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepsta. Pak Ferdi, Dr. Haji Ferdi Kusno yang sudah memberikan sedikit pencerahan untuk kita juga. Baik, dan kita juga tutup ini Mbak Ji. Terima kasih. Terima kasih semua hadir. Komunitas-komunitas yang hadir, insya Allah kita ketemu lagi di tempat lain. Iya, di warkop yang lain. Masih ada Naja. Terima kasih Denaja sudah hadir. Bapak Arifin Dengkule juga terima kasih Pak sudah hadir dari sama-sama kita datang ini dari subuh. Pak Deledeng juga terima kasih Deledeng. Terima kasih banyak. Anggota DPRD Komisi C, terima kasih banyak. Dengkule. Nah mudah-mudahan kapan kita lagi seperti ini kita akan cari waktu.
pendengar. Pamit Maki. Iya, pamit Maki juga. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keindonesiaan. Info Pas Jam.